Pemberitaan mengenai perjumpaan dan konflik masyarakat dengan ular di area perkebunan sawit ramai menjadi perbincangan. Dari beberapa kasus yang mencuat, puncaknya adalah ketika ada beberapa petani ditelan ular piton di kebun sawit. Konflik antara manusia dan ular tak bisa terhindarkan. Beberapa ular piton berperut besar segera dikuliti untuk mengambil petani yang ada di dalamnya. Setelah dikuliti, ular ini segera dikuburkan di tempat penemuan ular ini. Namun setelah itu banyak para petani menyadari banyak sekali ular piton di kebun sawit. Bahkan ular ini seperti meneror petani sawit setelah salah satu ular piton pemangsa manusia ini dikuliti. Salah satu petani sawit mengaku sering mendapati ular piton yang diam-diam bersembunyi di sela-sela pohon kelapa sawit. Warga baru mengetahui keberadaan ular piton setelah didekati dan diamati baik-baik. Ular ini tidak begitu terlihat karena warna kulitnya yang hampir mirip dengan pohon sawit. Jika tidak berhati-hati, maka kemungkinan terburuknya ular ini akan menyerang para petani yang beraktivitas di kebun sawit. Jauh sebelumnya, lahan kelapa sawit merupakan hutan belantara yang sangat luas. Masyarakat membuka lahan menjadi kebun kelapa sawit saat program pemerintah masuk terkait itu. Menurut Amir Hamidi, ahli herpetologi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan salah satu penyebab banyaknya ular di area perkebunan sawit adalah karena keberadaan mangsanya. Ular-ular di kebun sawit yang umumnya memakan tikus memang datang untuk mencari mangsa. Karena sawit mengundang tikus, kemudian tikus melimpah, sehingga banyak ular yang akhirnya nyaman dan menetap. Peneliti herpetologi dari Institut Pertanian Bogor, IPB, Mirza D. Kusrini, mengungkapkan peluang manusia dimakan piton sebenarnya kecil. Piton biasanya memangsa hewan seperti babi hutan dan rusa. Tapi, dalam kondisi tertentu, piton memang bisa memangsa manusia. Dalam kasus piton memangsa manusia, peneliti menduga bahwa ular piton tidak berhasil mendapatkan makanan setelah mencari, sehingga akhirnya memangsa manusia. Piton juga bisa kekurangan mangsa ketika hidup di lingkungan kebun sawit, namun keragaman mangsa kurang melimpah. Piton sendiri bisa jadi datang ke kebun sawit karena habitat aslinya sudah berkurang dan menjelma menjadi kebun sawit itu sendiri. Memang serba salah untuk mensikapi adanya ular piton di kebun sawit ini. Nah sobat, bagaimana komentar kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini, ya.